المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma nawas salafus salih wa ala ma nawaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengajian Ahad pagi, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita nikmat yang sangat besar. Bukan hanya nikmat sehat, bukan hanya nikmat afiat, tapi juga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk berjalan dari rumah kita masing-masing menuju Masjid Al-Muhajirin dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka ikut pengajian, membaca kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Semoga apa yang kita lakukan semuanya diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung kita masuk kepada hadis yang ke-255. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hazihi ummatun marhumatun. Sabda Rasul, umatku ini umat yang disayangi, umat yang dirahmati, disayangi. Laisa 'alaiha azabun fil akhirati. Tidak atasnya azab di akhirat nanti. Innama azabuha, sesungguhnya azabnya itu fid dunya, di dunia. Apa azabnya di dunia? Al fitanu, fitnah, wazzalazilu, dan gempa-gempa, wal qatslu, dan pembunuhan, wal balaya, dan bala-bala, musibah-musibah. Rawahu Tabarani an Abi Musa radhiyallahu an. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir, umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Nah, oleh karena itu disebutnya ummatun marhumah,
umat yang disayangi. Umurnya pendek-pendek, amal ibadahnya sedikit, tapi pahalanya banyak. Di antaranya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, itu nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Padahal yang kita lakukan itu hanya ibadah di malam Lailatul Qadar dan ibadah selama bulan Ramadan, puasa. Malamnya sholat tarawih, nilainya 1000 bulan. Belum lagi hari ini kita bisa sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, rakaataini, ya, 2 rakaat sholat sunat fajar itu khairum, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Rakaatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kira-kira dunia beserta isinya itu apa-apa? Banyak sekali. Sekarang dunia diisi dengan corona. Seluruh dunia, termasuk Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah mulai turun, melandai, termasuk di Bekasi ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu bersyukur kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Quran dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, kita ini semua sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat dulu. Meskipun umat-umat dulu umurnya panjang. Nabi Adam umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Kalau kita paling banter, umur kita berapa tahun? 72, ya 70, 80, ada juga yang sampai 90. Cuma rata-rata kata Nabi, umur umat Nabi itu bainas sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau yang umurnya 69 11 bulan, berarti tinggal berapa lama lagi? Tapi alhamdulillah banyak yang lewat. Lebih daripada 70. Termasuk saya ini berapa kira-kira ini? Penampilannya kayaknya muda ya. 17 dibalik. Jadi bersyukur kepada Allah. Nah kemudian tidak diazab di akhirat nanti. Oh enak juga ya. Yang dimaksud tidak diazab di akhirat nanti bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang taat dan tunduk semua perintah Allah dan Rasulnya, bagi mereka yang istiqomah, kalaupun ada dosa, dan memang setiap manusia seperti kita ini tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak manusia pasti punya kesalahan. Wa khairul khatta'i at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah yaitu dia bertobat. Nggak ada yang suci, bersih, nggak ada. Semua pasti punya kesalahan, punya dosa. Tetapi cepat dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan dia tidak diazab kecuali kalau dosa sesama hamba Allah. Kalau dosa kepada Allah mohon ampun, bertobat, diampuni, diterima tobatnya. Tetapi kalau dosa kepada manusia harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti,
kepada orang yang kita rugikan, wajib kita minta maaf. Nah, oleh karena itu lebih susah bertobat apabila kesalahan kepada orang lain. Kalau koruptor, tobatnya gimana tuh ya? Saya Indonesia, dia mesti minta maaf. Ya Allah. Innama azabuha, sesungguhnya azabnya umat Nabi itu diantaranya di dunia ini al-fitan, fitnah-fitnah. Fitnah ini kan sekarang banyak sekali. Berita-berita hoak lewat medsos, fitnah diadu domba antara umat Islam, fitnah seseorang dibuli. Itu semua adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terpancing. Wazzalazil, dan gempa bumi. Di Bekasi udah pernah gempa bumi. Udah di Indonesia ini udah. Cuma skalanya 7 ya, 7, 6, berapa begitu. Tapi ada di daerah-daerah banyak sekali gempa. Dari mulai tsunami yang di Aceh itu, kemudian di Sulawesi, kemudian lagi di Pulau Jawa. Itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal qatlu, pembunuhan. Sekarang pembunuhan itu ada pembunuhan karakter, pembunuhan ya. Jadi karakter orang itu dijatuhkan habis-habisan. Ada pembunuhan fisik. Dan sekarang banyak pembunuhan luar biasa. Kalau kita lihat di medsos, di TV One, Masya Allah, hampir tiap hari di Indonesia ini terjadi pembunuhan. Apalagi di Jakarta. Apalagi di Bekasi. Wah, banyak sekali pembunuhan. Wal balaya, dan balak-balak. Musibah-musibah. Secara pribadi, bahkan sekarang musibahnya adalah virus corona yang hampir 2 tahun masuk, belum hilang-hilang juga. Tapi kita berdoa kepada Allah supaya corona ini bisa berakhir. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani an Abi Musa radhiyallahu anhu. Sekarang hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ya, yaitu hadis yang ke-256. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim hakaza ila muqaddami ra'sihi. Usaplah kepala anak yatim hakaza, begini, dari depan ke belakang. Diusapnya. Jadi diusap, anak yatim diusap, dikasih duit. Jangan diusap mulu, dikasih kagak duit, kagak kasih, jangan. Nungguin, tuh anakku kagak dikasih duit, cuma diusap doangan. Diusap, sebilangan rambut yang ada pada anak yatim itu, sebilangan pahala yang kita dapat. Wah, kalau begitu cari anak yatim yang gondrong, Ustaz. Ya, itu hanya simbol aja, hanya keutamaan. Kemudian waman lahu abun, dan orang yang baginya ada bapak, ibunya nggak ada. Kalau yang yatim itu kan nggak ada bapaknya, ibunya ada. Tapi ada yang bapaknya ada, ibunya nggak ada. Itu diusap nggak kepalanya itu? Yatim bukan? Bukan. Kalau yang yatim itu ayam, kalau nggak punya bapak, ya dia yatim. Kalau nggak bapaknya bukan nggak ada kalau ayam ya. Jadi dia ikutin mak. Jadi bapaknya nggak ada. Tapi kalau yang maknya nggak ada, bapaknya ada, itu yatim. Kalau binatang ya, kalau hewan. Karena dia lebih menggantungkan diri itu anak kepada maknya. Nah, jadi kalau dia punya bapak, nggak punya emak, kalaupun dia usap kepalanya dari belakang ke depan.
Tapi jarang begitu ya. Rawahul Khatib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Imam Khatib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Orang yang menyantuni anak yatim nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di tengah gitu, gini, dia bersama anak yatim. Rasulullah bersama orang yang menyantuni anak yatim. Ana kahata ini, ya seperti begini ini. Saya dua seperti begini. Ini Rasulullah dan ini orang yang menyantuni anak yatim nanti di akhirat bersama. Bahkan orang yang menyantuni anak yatim, segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya juga menjadi lembut. Ada hadis riwayat Imam Tabarani dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu, apakah kamu senang," kata Rasulullah, "ayyalina qalbuka, bahwa hatimu lembut, wa tudrika hajataka, dan keinginanmu, cita-citamu kamu peroleh, kamu dapatkan." Ya. Apakah kamu senang tuh kalau hati lembut, cita-cita, keinginan dikabulkan oleh Allah? Pengen pergi haji, pergi haji. Pengen umrah, bisa umrah. Pengen bikin rumah yang bagus, tercapai. Segala cita-citanya tercapai, pasti senang tuh, nggak ada yang kagak senang. Dan yang hadir semuanya pada punya cita-cita, pada punya keinginan. Supaya anaknya dapat istri yang soleha, supaya anaknya kuliah ya, sampai S1, S2, S3, dapat posisi yang baik. Kemudian kata Rasul, kalau kita ingin yang seperti itu, hati lembut, kemudian ingin mendapatkan cita-citamu, irhamil yatim, berilah kasih sayang kepada anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, wa at'imuhu min ta'amika, berilah dia makan dari makanan yang kamu makan. Kita kalau makan hari-hari lauknya apa itu? Ikan bandeng, sop kambing, pepes, ya, lalapnya, kemudian sambal-sambal ati, Masya Allah. Jadi kalau kita mau memberi makan anak yatim seperti yang kita makan. Bahkan sekarang sudah jadi ngetren, viral ya, orang-orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Bahkan dia nggak makan di rumahnya, dibawa ke restoran, pesen di situ. Ada juga yang dipoto, kemudian viral. Kira-kira dipoto viral, riak nggak dia itu? Belum tentu. belum tentu riak. Karena hati itu ada di dalam, riak itu ada dalam hati. Kalau tujuannya dia supaya orang tiru, karena Nabi SAW bersabda, "Mandala ala khairin kafaili." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan, yang meniru itu. Makanya belum tentu dia itu riya, pamer, belum tentu. Karena itu ada di dalam apa? Hati, riya apa kagaknya. Jadi jangan kita suuzon dulu, belum tentu. Nah kemudian, wa athimhu min ta'amika, berilah dia makan dari makanan yang kamu makan. Yalin qalbuka, niscaya hatimu menjadi lembut. Wa tudrik hajatuka, ya, wa tudrik hajataka, dan kamu mendapatkan keinginan kamu, cita-citamu akan kamu peroleh. Kenapa? Karena menyayangi anak yatim. Ini yang hadir semuanya anak yatim bukan ini? Udah, saya dua-duanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Baik, paham tuh ya? Alhamdulillah. Nah, soal anak yatim ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Jadi orang yang tidak memperhatikan anak yatim, dia adalah orang yang pendusta agama. Ngakunya muslim, udah haji, ya keluarganya pakai jilbab semua, tapi pelit, tidak mau menyantuni anak yatim, dusta, mengaku sebagai muslim yang taat, dusta, bohong, karena tidak menyantuni anak yatim, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga termasuk orang yang dusta dalam agama, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi kita bersyukur kepada Allah ini sekarang banyak orang yang berbuat baik. Ini salah satu hikmahnya corona. Sehingga kesadaran orang tuh tinggi sekali sekarang. Kita lihat di mana-mana itu orang memberikan santunan kepada orang-orang miskin, apalagi kepada anak yatim. Pagi-pagi ini hari Ahad, banyak yang menyiapkan makanan-makanan, kemudian jalan pakai mobil, ya, bingkisan-bingkisan, orang-orang pada berhenti, pada miskin di jalan, ya karena susah sekarang pekerjaan. Banyak orang yang bangkrut sekarang ini, dagang susah, dikirain kali PPKM ini dihentikan, nyambung lagi. Kira-kira habis ini setelah tanggal 16 nyambung lagi nggak? Nyambung lagi ya. Banyak orang yang susah, sulit. Yang penting kita itu pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, menjauhkan kerumunan. Apalagi terus itu, ada 5 semuanya. Tapi kemarin Jokowi bagi-bagi bansos kepada masyarakat, kerumunan itu. Pendukungnya bilang, itu kan kerumunan terjadi setelah Jokowi pergi. Ya kan gara-gara Jokowi juga itu. Memang dia hobi begitu, cuman kemarin kerumunan itu. Sekarang orang nggak bisa menghindar, nggak bisa ngeles. Mengapa? Karena banyak punya HP, semua orang punya HP, bisa difoto, kelihatan gitu. Di antaranya itu ya, itu mungkin dia lupa kali, saking semangatnya sampai kerumunan orang. Tapi ada yang gara-gara kerumunan bikin maulid sampai sekarang belum keluar dari penjara. Siapa itu? Di mana keadilan Indonesia ini? Keadilan di mana? Coba. Harusnya adil. Dan sekarang banyak yang mendambakan keadilan Indonesia ini. Karena nampak jelas di mata kita, di kepala kita, di kepala mata kita. Ya, di mata kepala kita dibalik orang-orang yang tidak berbuat adil di Indonesia ini. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Nah, kemudian berikutnya, siapa yang mereka yang mendustakan agama? Yang berikutnya, yang ketiga, allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam salatnya. Sahun itu artinya lalai, nggak tepat waktu. Kalau datang salat Isya, Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, rumahnya dekat masjid, baru azan. Terus begitu selesai azan, nggak lama qomat, baru qomat. Udah selesai qomat, imam baru takbir rotul ihram, akhirnya kagak datang. Ya Allah, ya Rasulullah, ditunda-tunda waktunya sahun, lalai sholatnya. Allazina hum yura'un, mereka itu riya di dalam beribadah. Maka ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW tentang
kelakuan orang-orang munafik di zaman itu. Yang mereka itu sholatnya hanya menyesuaikan riya. Supaya orang bilang dia rajin sholatnya, berjamaahnya rajin. Tapi tempo-tempo, kadang-kadang dilihat situasi. Kalau datang pejabat, tamu, waduh, yang ahli ibadah kebetulan tamunya, dia sholat. Tapi ketika hari-harinya, boro-boro, paling sholatnya di rumah, berjamaahnya jarang. Di sini ada nggak yang begitu? Kemudian wayamnaunal maun, dan orang-orang pendusta agama itu orang yang enggan untuk melakukan kebaikan. Al-maun itu kebaikan yang sebetulnya nilainya kecil sekali, tapi disebut al-maun. Sehingga dalam suatu hadis saya baca di tafsir Al-Quran, namanya Hasyiatul Allamah As-Sawi. Qala Ibnu Abbas berkata, kunna na'uddul ma'un. Kunna nu'iddul ma'un, kami menganggap al-ma'un itu, kata-kata al-ma'un itu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ariyatad dalwi wal kidri. Orang yang nggak punya timba dan nggak punya panci. Timba, dulu kan air pakai timba itu ya, sumur, ngambilin nimba dulu. Kalau sekarang sih udah pakai keran, pakai jet pump, ya nggak. Jadi orang yang nggak punya air mengalir di rumahnya, ya itu termasuk al-maun orang itu. Ya, air itu ya hari-hari kebutuhan kita, dianggap remeh, itu al-maun. Atau al-maun itu orang yang tidak punya perabotan rumah tangga sama sekali, ya itu al-maun. Ada juga rumah tangga hanya keperluan sedikit aja bakal dia, sehingga kalau orang mau minjem nggak punya dia, hidup bertetangga. Makanya dalam At-Tafsir Sawi itu disebutkan, kata ulama, wa yustahabbu ayyastakrirar rajulu fi baitihi, dan dianjurkan bahwa seseorang memperbanyak di rumahnya itu mimma yahtaju ilaihil jiran, apa kebutuhan daripada tetangga. Apa yang dimaksud daripada apa kebutuhan daripada tetangga? Kita di rumah kita punya pacul, di rumah kita punya tangga, di rumah kita punya apa lagi itu? Ember. Di rumah kita punya apa lagi? Hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Kadang-kadang ya tetangga kita nggak punya tangga, pinjam tangga. Kadang-kadang nggak punya payung, pinjam payung. Kalau perlu punya payung 5, supaya orang bisa minjem. Cuman kadang-kadang yang minjem kagak pulangin. Banyak ya. Itu hukumnya haram apa itu? Haram jelas. Terutama kebutuhan rumah tangga yang prinsip banget, walaupun kelihatannya enggak, tangga. Kadang-kadang tangga itu dari rumah yang satu, tetangga yang satu, boleh minjemin lagi. Ya Allah, ada nggak di sini? Boleh minjemin lagi, sehingga yang punya tangga bingung, ada keperluan mana dia tangga, nggak ketahuan siapa yang minjem. Tahu-tahu udah orang yang ketiga yang minjem. Ya Allah, ini haram, tidak boleh. Jadi orang yang tidak punya keperluan ya, kemudian sekarang dia punya keperluan, jadi repot. Ya, jadi oleh karena itu, payu'iruhum, jadi sesuatu perabotan yang kita punya, minjemin. Wa yatafaddalu alaihim, memberikan kesempatan, fadol, kalau minjem, kasih tahu. Kalau nggak punya tangga, nggak punya payung, nggak punya apa lagi terus, ember, nggak punya apa lagi terus, linggis, pokoknya barang-barang yang keperluan rumah tangga yang pada waktu nggak perlu kita cuekin. Palu ya, waktu nggak perlu cuekin aja, begitu perlu aja nyari di mana ini.
Kok tahu-tahu dipinjam kagak dipulangin. Ya Allah ya Rasulullah. Nah ini anjuran para ulama. Jadi orang yang kalau minjem nggak mulangin punya orang, itu namanya al-ma'un. Orang yang tidak mempersilahkan kebutuhan rumah tangga tetangga, mau minjem kagak dapet, tetangga ada, tangga ada yang minjem, pora-pora dia. Mau dibilang jangan tetangga, mau dibilang boleh, takut kagak dipulangin. Ya tapi kalau warga sekitar Al-Muhajirin mah orangnya baik-baik semuanya. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antara tetangga. Paham nih ya surat apa? Al-Ma'un. Nah sebentar lagi kita akan menghadapi tanggal 10 Muharram. Itu tanggal 10 Muharram dianjurkan kepada kita untuk puasa. Ada hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Asyura. Asyura itu hari tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Faqala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyata. Puasa di hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, kerjanya satu hari, gajinya setahun. Kita puasa tanggal 10 Muharram, setahun dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar tidak cukup dengan puasa tanggal 10 Muharram. Dan bulan Muharram memang bulan yang dianjurkan untuk banyak berbuat baik, terutama puasa. Bahkan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seabdul puasa sesudah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Muharram ada berapa sih? Ada 4. 3 yang berendeng, 1 yang berpisah. Apa 3 yang berendeng? Yang pertama Zulqa'dah atau bulan Hapit. Kemudian yang kedua Zulhijjah, bulan haji. Yang ketiga Muharram sekarang ini. Yang keempat Rajab. Nah itu kita dianjurkan untuk puasa. Seabdul puasa sudah Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Wa abdulus sholati ba'dal faridati. Seabdul sholat sesudah sholat 5 waktu, sholatul lail, yaitu sholat malam. Makanya kita puasa besok nih. Atau sekarang ada yang puasa ini? Ada juga ya yang puasa dari tanggal 1 ada, tanggal 2 ada. Bahkan tanggal 10 besok juga insya Allah kita puasa semuanya itu. Nah setelah itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah melihat ada orang-orang Yahudi pada puasa. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kalian nih pada puasa tanggal 10 Muharram? Mereka orang Yahudi mengatakan, kami puasa karena Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian Nabi Musa dengan pengikutnya menghadap kepada laut. Kemudian Nabi Musa bingung, akhirnya berdoa kepada Allah, disuruh pukulkan tongkatnya ke laut itu. Akhirnya begitu laut itu dipukul, kemudian laut itu berpecah 2, sehingga jalannya kayak jalan tol. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya jalan di situ. Begitu sampai di seberang, Fir'aun dan pengikutnya, tentaranya ikut juga. Di tengah-tengah kembali lagi itu laut nyatu.
Akhirnya tenggelam semuanya, tentara-tentara Fir'aun. Yang tenggelam juga termasuk Fir'aun. Bahkan Fir'aun tenggelam, pada waktu itu dia ngomong, pada waktu dia tenggelam timbul gitu, dia nggak bisa berenang ternyata itu. Akhirnya dia bilang, pada waktu dia mau mati tenggelam itu, dia bilang dalam tafsir saya baca, Sodako Rabbu Musa, kalau gitu benar Tuhannya Musa. Dia baru mau taubat, baru mau insaf, cuman udah mau mati. Akhirnya mulutnya disumpel pasir sama malaikat Jibril. Bahkan mayatnya, bangkainya, wah, saya bilang bangkainya itu ngambang, yang lain semuanya tenggelam, nggak ketahuan kemana itu, kecuali Fir'aun. Bahkan mayatnya sampai sekarang masih ada. Dan saya sendiri langsung menyaksikan pada waktu saya ke Mesir, yang lalu itu tahun 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Saya ke Mesir, di Museum Tahrir namanya, kemudian lihat tuh bangkainya Fir'aun di kaca gitu. Jadi Fir'aun ngelihat aja tuh bangkainya, bayar $5. $5 berapa sih? Lumayan ya, untuk menambah devisa negara Mesir itu. Nah itulah tentang akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang-orang Islam untuk puasa tanggal 9. Sehingga dalam hadis berasal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, la im baqitu ila qabilin, seandainya umurku ada tahun depan, la asumannat tasi'ah, aku akan berpuasa tanggal 9. Kenapa puasa tanggal 9? Supaya nggak sama orang-orang kafir, orang Yahudi. Mereka puasa 1 hari, tanggal 10 Muharram. Kita puasa berapa? 2 hari. Padahal Nabi belum sampai tahun depan, beliau sudah meninggal, sudah wafat. Jadi beliau nggak keburu sampai puasa tanggal 9. Nah kita supaya nggak sama dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi, kita puasa 2 hari. Tanggal berapa? Tanggal 9 dan tanggal 10. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.